Yang cari senapan angin PCP Predator Tactical Mini, ini ada seri terbaru. Rilis di bulan ini, tahun 2026. Beda ya, dari segi bentuk, fitur-fitur, model, dan lain sebagainya. Walaupun dari segi kemampuan ya, itu kurang lebih sama. Nah, hari ini akan saya bahas tuntas mengenai senapan angin PCP Predator Tactical seri terbaru, seri MN. Ini ada yang versi popornya lipat, ada juga yang versi popornya standar ya. Ini ada perbedaan dengan senapan angin PCP Predator Tactical Mini yang sebelumnya sudah pernah saya bahas. Ya, nanti kita akan tunjukkan satu persatu, kira-kira perbedaannya ada di mana, terus harganya di angka berapa. Simak video ini sampai akhir dan jangan di-skip. Oke? Yang pertama kita bahas dulu mengenai harganya ya. Kalau soal harga, senapan angin PCP yang Predator Tactical Mini seri MN ini sedikit berbeda. Selisihnya sekitar 50 ribuan. Kalau dibanding dengan yang PCP Predator Tactical Mini yang kemarin ya. Yang kemarin kan ada seri Super. Ada serinya yang Prime ya. Kalau yang ini seri MN. Harganya promo senapan angin saja yang popor non lipat itu Rp2.300.000. Nah, ini yang non lipat ya. Yang versi popor lipatnya, sebentar, ini popor lipatnya kalau mau memfungsikan itu ditekan ke bawah ya. Nah, ini kalau yang versi lipat harganya Rp2.500.000. Soal harga ada selisih ya, lebih mahal yang ini karena ada model yang berbeda dengan senapan angin PCP Predator Tactical Mini yang sebelum-sebelumnya. Harga yang tersebut di video ini khusus untuk harga senapan angin saja ya, belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set. Jika teman-teman nanti pengen order, silahkan. Info lengkapnya bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu ya. Terus soal fiturnya, nah untuk spek umum dan sebagainya, kita coba bahas dulu ya satu persatu. Dari larasnya dulu, senapan angin tipe atau seri mini lipat dan non lipat ini, panjang larasnya standar pakai yang 40 cm. Seperti ini untuk unitnya. Nah, bisa dilihat. Oke. Bahannya dari bahan baja standar pabrikan. Ya, terus untuk alurnya bagian dalam sebanyak 12 ulir, kalibernya standar 4,5 mili, pakai mimis apapun bisa. Yang penting bukan yang slug ya, dan kalibernya wajib harus 4,5. Di atas itu sudah ada. Terus untuk akurasi maksimal dari senapan angin ini standarnya di jarak 40-50 meter. Pakai teleskop juga sudah bisa. Pakai peredam juga bisa. Oke. Info lengkapnya monggo nanti bisa tanyakan langsung via WA. Kalau pengen lihat langsung unitnya bisa video call ya. Oke. Terus laras sudah. Kemudian tabungnya dulu. Nah, kalau untuk tabung standar ini pakai OD 38. Mohon maaf. Ini pakai OD 38 mili, bahannya dari bahan dural spesial grade A, pengerjaan CNC juga, bagus. Sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih ya. Ini sekali isi angin, settingan power yang paling besar, ya, settingan power big game, tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, bisa digunakan untuk menembak sekitar 7 sampai 10 kali shoot. Kalau pengen jumlah tembakannya lebih banyak, ya otomatis untuk settingan powernya harus diubah yang agak kecil sampai yang medium low. Oke. Kalau bingung, tetap kami bantu nanti. Berikutnya di bagian handle grip tengah. Nah, ini handle gripnya ada perbedaannya. Kalau yang seri Prime dan seri Super, itu handle gripnya hanya membungkus di bagian tabungnya saja. Tapi kalau yang jenis atau seri MN ini, handle gripnya itu menyambung. Jadi rangkaiannya tabungnya dilapis seperti ini, terus kemudian ada tambahnya di bagian atas yang menjadi penyangga. Jadi satu dengan di bagian larasnya. Jadi seperti ini. Oke, rangkaian jadi satu ya. Dan untuk bahannya sama, bahannya dari bahan atom ABS Teflon seperti ini.
Ini yang bagian bawah juga sudah bisa dipasangi dengan bipod ya. Soalnya ini ada relnya bagian bawah. Tinggal disetting aja. Untuk grip atau handle yang bagian bawah, yang ini, yang saya tunjuk ini ya. Ini bisa dilepas pasang juga. Mungkin kalau mau pasang bipod yang penjepitnya besar, otomatis kan kalau dipasang langsung seperti ini kan dia bisa nyangkut ya. Ini bisa dilepas aja dulu bagian bawahnya. Oke, tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Lanjut kemudian di manometer dulu. Nah, ciri khasnya dari senapan angin PCP Predator ya, khususnya yang mini, manometer dari semuanya posisi ada di depan, seperti ini. Ini bisa dibuka ya, tutupnya. Nah, manometer ceknya di sini ya, bisa dilihat dulu, lihat enggak? Nah, saya ulang lagi ya, tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Berikutnya dari manometer sudah, sistem pengisian sistem pengisian angin dulu. Nah, untuk sistem pengisian anginnya sama, standar dia pakai mini coupler ya, atau setengah TSM. Nanti kalau pengen isi angin, posisinya di sekat tabung sebelah kanan, seperti ini. Seperti biasa pakai pompa 3 stick, 4 stick, atau yang electric portable bisa. Yang penting ukuran selangnya standar setengah TSM atau mini coupler. Berikutnya soal chamber. Nah, kalau chamber kurang lebih bentuk model variasinya kurang lebih sama. Cuma bedanya di sini untuk yang seri MN, grafirnya itu ada tulisannya mini seperti ini. Bisa dilihat nggak? Ini untuk tampak sebelah kiri, tampak sebelah kanan seperti ini. Ya. Modelnya model tumpuk atau monoblok. Rangkaian terpisah, pengerjaannya sudah menggunakan mesin CNC bagus, presisi luar dalam. Ya, jadi ini semuanya ready warna full hitam saja, tidak ada yang versi warna lain. Jadi kalau teman-teman ingin belanja, ya model chamber seperti ini. Terus lanjut kemudian di relnya dulu. Nah, kalau yang rel ini ada perbedaan ya. Jadi kalau teman-teman pernah nonton video saya membahas senapan angin yang PCP Predator Tactical Mini, relnya itu kan hanya cuma satu aja di bagian chamber. Untuk tambahan adapternya ini nggak ada kalau bawaan standar dari pabrikan. Untuk yang seri mini sebelum-sebelumnya. Khusus yang seri MN ini, ya sudah dibekali dengan namanya adapter rel. Jadi ada relnya itu dua, sama-sama ukurannya, yang bawah dan yang atas ini 11 mili. Dan relnya ini bisa dilepas pasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. Tujuan utamanya sebenarnya seperti ini ya. Kalau ada rel yang seperti ini, teman-teman punya teleskop yang mountingnya itu pendek, itu bisa ditancapkan di sini tanpa mengganggu sistem kinerja dari magazin. Kalau teman-teman order tanpa ada rel di atasnya, dan kebetulan teleskopnya teman-teman ini pakai yang mountingnya pendek, ketika dipasang di bagian rel yang bawah yang langsung menyambung jadi satu dengan chambernya, otomatis biasanya yang sering terjadi magazinnya itu bisa nyangkut. Jadi itu ya, bebas teman-teman mau menggunakan relnya ini, adapter dipasang seperti ini bisa, dilepas atau langsung ditancapkan di chamber juga bisa. Tergantung kebutuhan, tergantung selera. Yang penting keduanya kalau pakai penjepit teleskop ukuran 11 mili ya, yang atas yang bawah sama. Lanjut kemudian di tempat pengisian mimis dulu. Nah, tempat pengisian mimisnya ini bisa dua ya, seperti biasa pakai single shot ataupun magazin. Magazin bawaannya kalau nggak salah 14 round ya. Bisa teman-teman fungsikan langsung. Nanti kalau pengen lebih cepat, lebih praktis untuk reloading mimis, bisa pakai magazin. Atau mungkin yang nggak terbiasa pakai magazin, sulit atau bingung, ya pakai yang single saja juga sudah bisa. Oke ya, jelas ya. Lanjut kemudian di bagian pelatuk dulu aja. Pelatuknya yang versi mini dan yang lipat, mini standar dan yang mini lipat, ini sama. Modelnya standar seperti ini ya, dari bahan dural juga, sudah ada safety atau pengaman picu yang bisa difungsikan sesuai kebutuhan, sesuai selera. Berikutnya bagian cancel kokang, settingan power dan kokangnya. Nah, ini perlu saya jelaskan juga sekalian ya. Nah, sambil saya tunjukkan juga apa namanya untuk unitnya. Settingan power bagian belakang yang lipat dan non lipat sudah ada. Tapi yang versi lipat ini saya tunjukkan dulu ya. Untuk yang
versi lipat ini posisinya ada di dalam. Nah, bisa dilihat settingan power yang lipat ada di dalam. Dia menggunakan tuas obeng min ya. Kalau untuk putar tuasnya sama, putar ke kiri dia semakin lemah, putar ke kanan dia semakin kencang. Cuman terbatas ya. Kalau yang lipat ini untuk naik turunnya settingan power itu nggak sebanyak atau nggak seleluasa yang non lipat karena rangkaiannya terbatas. Terus yang di sebelah kiri ya, ini ada cancel kokang untuk membatalkan tembakan ya. Ini bisa diubah ke kanan atau enggak ya? Oh, nggak bisa. Posisinya hanya di sebelah kiri saja. Dan kokangnya dia menggunakan kokang samping atau set lever seperti ini. Oke. Satu track ya, jadi ini satu track, tidak ada track 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Satu track settingan powernya pakai sistem drat seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, terus kemudian lanjut dari apa ya kemarin tadi? Set lever sudah, popor ya ini ya. Nah, kita lanjut ke popor, kita luruskan dulu. Popornya sama, dia terbuat dari bahan atom ABS Teflon. Pengerjaannya pakai CNC, cukup kokoh dan kuat. Warna semua warna hitam ya. Cuman di sini ada dua versi ya, ada yang non lipat dan versi lipat. Nah, versi lipatnya ini teman-teman beda. Untuk yang biasanya kan dia menggunakan sistem tombol ya. Kalau yang ini dia menggunakan sistemnya up down, naik turun. Yang ketika nanti ingin digunakan melipat atau meluruskan lagi, itu posisinya harus ditekan dulu ke bawah. Seperti ini contohnya. Ya, tekan dulu ke bawah seperti ini. Nah, kemudian baru diputar seperti ini. Oke. Saya ulang lagi ya. Ini kalau ingin meluruskan, kalau seperti ini dia langsung nggak bisa ya. Nah, jadi posisinya tekan dulu seperti ini. Nah, kemudian baru diluruskan seperti ini. Mudah, gampang. Jika teman-teman bingung, nanti bisa tetap kami bantu. Oke. Terus lanjut lagi, bobot keseluruhan dan panjangnya. Nah, untuk bobotnya, kalau menurut saya pribadi memang agak ringan ya. Tapi kalau dibanding dengan yang seri Prime dan seri Super, dia kalau dibandingkan dengan seri MN, yang MN ini dia agak berat dikit karena ada tambahan rel di bagian atasnya, ya. Sekitar berapa ya? Selisihnya sekitar 100 kalau enggak 200 gram kurang lebihnya. Terus standarnya bobot keseluruhan tanpa atribut ya sekitar 2-3 kiloan. Panjangnya standar sekitar 75-78 cm. Diukur dari ujung depan laras sampai popor bagian belakang. Oke. Terus terakhir kesimpulan. Untuk senapan angin tipe ini memiliki tampilan yang cukup berbeda dengan seri yang mini-mini sebelumnya. Tapi soal kemampuannya sama. Bisa untuk hunting big game, babi, biawak, dan sebagainya. Akurasi standar juga maksimal 40-50 meter. Terus sudah support dengan kelengkapan. Nanti kalau teman-teman pengen tambahin teleskop, tambah bipod, tambah laser center, itu sudah bisa pakai di sini satu set ya. Ada potongan harga spesial juga kalau teman-teman pengen belanja paket full set sekalian, dapat gratis tas dan sebagainya. Terus mudah digunakan juga, dan saya rekomendasikan senapan angin tipe ini digunakan untuk semua kalangan, yang pemula, yang sudah profesional. Nah, pengen nyoba sensasi dari senapan angin tipe ini cocok dan bisa, karena dari segi konstruksinya juga nggak terlalu rumit ya. Terus dari bahan juga bagus. Kalau penggunaannya tepat, insya Allah nggak akan bakalan kendala dan sebagainya. Oke, itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya ya. Jika teman-teman pengen belanja, pengen order, pengen video call langsung lihat unitnya ini, silakan bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di video. Kami selalu fast respon di jam kerja, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu libur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian terima kasih, salam satu hobi dan salam satu waras dari Jawa Timur ya.